mengenali tanda dan gejala kala 2, mendengar dan melihat adanya tanda persalinan kala 2. Ibu mempunyai keinginan untuk mengeran. Ibu merasa tekanan yang semakin meningkat pada rektum atau vagina, perineum menonjol dan menipis, vulva, vagina, dan sphincter ani membuka. Menyiapkan pertolongan persalinan. Memastikan kelengkapan alat pertolongan persalinan, termasuk mematahkan ampul oksitosin dan memasukkan alat suntik sekali pakai ke dalam wadah partuset. Tempatkan ibu pada tempat yang datar dan keras yang sudah dialasi kain. Lampu sorot 60 watt dengan jarak 60 cm dari tubuh bayi. Menyiapkan kain bendung bayi yang sudah dibentangkan beserta kain pengajal bau bayi, balon pengisap dan ambubek, obat-obatan vitamin K dan tetes mata mana itu yang sudah berada di dalam partuset. Kemudian selanjutnya menggunakan celamek. Memastikan lengan tidak memakai perhiasan. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir. Menggunakan sarung tangan DTT pada tangan yang akan digunakan untuk pemeriksaan dalam. Mengambil alat suntik dengan tangan yang bersarung tangan, isi dengan oksitosin dan letakkan kembali. Memastikan pembukaan lengkap dan keadaan janin baik. Membersihkan vulva dan perineum dengan kapas basah yang telah dibasahi oleh air matang DTT dengan gerakan vulva ke perineum. Buang kapas atau kasa pembersih yang sudah terkontaminasi dalam wadah yang telah disediakan. Kemudian ganti sarung tangan jika terkontaminasi dan rendam dalam larutan klorin 0,5%. Dengan menggunakan teknik aseptik, melakukan pemeriksaan dalam waktu memastikan bahwa pembukaan serviks sudah lengkap. Bila ketuban belum pecah sedangkan pembukaan sudah lengkap, lakukan amniotomi. Dekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan tangan yang masih memakai sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5% dan kemudian melepaskannya dalam keadaan terbalik. Kemudian selanjutnya akan memeriksa denyut jantung janin, di mana setelah kontraksi terakhir akan memastikan bahwa DJJ dalam batas normal, yaitu 120 sampai 160 kali per menit. Kemudian mengambil tindakan yang sesuai jika DJJ tidak normal. Kemudian mendokumentasikan hasil-hasil pemeriksaan dalam DJJ dan semua hasil penilaian serta asuhan lainnya pada patograf. Menyiapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses bimbingan meneran. Memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik. Membantu ibu berada dalam posisi yang nyaman sesuai keinginannya. Menunggu hingga ibu mempunyai keinginan untuk meneran, melanjutkan pemantauan kesehatan dan kenyamanan ibu serta janin sesuai dengan pedoman persalinan aktif dan mendokumentasikan temuan-temuan. Menjelaskan kepada anggota keluarga sebagaimana mereka dapat mendukung dan memberi semangat kepada ibu saat ibu memulai meneran. Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk meneran. Pada saat ada his, bantu ibu dalam posisi setengah duduk atau posisi lainnya. Laksanakan bimbingan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran. Anjurkan ibu untuk berjalan berjongkok atau mengambil posisi yang nyaman jika ibu belum merasakan adanya dorongan
meneran dalam 60 menit. Kemudian persiapan pertolongan kelahiran bayi. Kemudian meletakkan handuk bersih untuk mengeringkan bayi di perut ibu. Jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, kemudian meletakkan kain bersih yang dapat dilipat sepertiga bagian di bawah bokong ibu. Kemudian buka tutup partuset dan perhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan. Selanjutnya, memakai sarung tangan ditetep pada kedua tangan. Baik bayi lahir kepala. Setelah tampak kepala bayi membuka vulva dengan 5-6 cm, lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain. Letakkan tangan yang lain di kepala bayi dan lakukan tekanan yang lembut dan tidak menghambat pada kepala bayi. Biarkan kepala keluar perlahan-lahan. Menganjurkan ibu meneran perlahan atau bernafas cepat dan dangkal saat kepala lahir. Seka dengan lembut muka, mulut, dan hidung bayi dengan kain atau kasa yang bersih. Periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat dan ambil tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi. Setelah kepala putaran paksi luar, tempatkan kedua tangan secara biparietal. Menganjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi berikutnya. Dengan lembut mengarahkan ke arah bawah dan ke arah keluar hingga bau anterior muncul di bawah arkus pubis. Dan kemudian dengan lembut menggerakkan ke arah atas dan ke arah luar untuk melahirkan bau posterior. Setelah kedua bau dilahirkan, tangan bereskan ke arah perineum ibu untuk menjaga kepala, lengan, dan siku sebelah bawah. Gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang lengan dan siku sebelah atas. Setelah tubuh dengan lahir, penelusuran tangan atas dilanjutkan ke punggung, bokong, tungkai, dan kaki. Pegang kedua mata kaki bayi, memasukkan telunjuk di antara kaki dan memegang masing-masing mata kaki, ibu jari, dan jari lainnya. Penanganan bayi baru lahir. Lakukan penilaian pada bayi baru lahir. Jika bayi tidak menangis, tidak bernafas, atau mengap-ngap, lakukan langkah resusitasi. Segera mengeringkan bayi, membungkus kepala dan badan bayi kecuali bagian pusat. Letakkan bayi di atas perut ibu dan periksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam uterus. Beritahu ibu bahwa ibu akan disuntik agar uterus berkontraksi kembali. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 international unit secara intramuskular di sepertiga paha atas bagian atas lateral. Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Mendorong isi tali pusat ke arah distal ibu dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal dari klem pertama. Keringkan mulai muka, kepala, dan bagian tubuh lainnya. Ganti handuk basah atau kain dengan kain kering. Biarkan bayi di atas perut ibu. Letakkan bayi agar ada kontak kulit dengan ibu. Letakkan bayi tengkurap di dada ibu. Luruskan bahu bayi sehingga bayi menempel di dada ibu. Usahakan kepala bayi berada di payudara ibu dengan posisi lebih rendah dari puting payudara ibu. Selimuti bayi dan ibu dengan kain hangat dan pasang topi di kepala bayi. Pindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5-10 cm di depan vulva. Letakkan satu tangan di atas kain yang ada di perut ibu, tepat di atas simfisis untuk mendeteksi kontraksi. Dengan tangan lain menegangkan tali pusat. Setelah uterus berkontraksi dan kemudian melakukan penegangan ke arah bawah pada tali pusat dengan lembut, lakukan tekanan yang berlawanan arah pada bagian bawah uterus dengan cara menekan uterus ke arah atas dan belakang dengan hati-hati untuk membantu mencegah terjadinya inversio uteri. Jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, menghentikan penegangan tali pusat dan menunggu hingga kontraksi berikutnya. Jika uterus tidak berkontraksi, meminta ibu untuk anggota keluarga untuk melakukan rangsangan penting susu. Mengeluarkan plasenta.
melakukan penanggangan dan dorongan dorsokranial hingga plasenta terlepas. Meminta ibu meneran sambil pendorong menarik tali pusat dengan arah sejajar lantai dan kemudian ke arah atas, mengikuti poros jalan lahir. Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem hingga berjarak sekitar 5-10 cm dari vulva. Jika plasenta tidak lepas setelah melakukan penanggangan tali pusat selama 15 menit, ulangi pemberian oksitosin 10 internasional unit secara intramuskular. Menilai kandungan kemih jika penuh, mengkateterisasi kandung kemih dengan menggunakan teknik aseptik. Meminta keluarga untuk menyiapkan rujukan, mengulangi penanggangan tali pusat selama 15 menit berikutnya. Merujuk ibu jika plasenta tidak lahir dalam waktu 30 menit sejak kelahiran bayi. Bila terjadi pendarahan, lakukan plasenta manual. Saat plasenta terlihat di introitus vagina, melanjutkan kelahiran plasenta dengan menggunakan kedua tangan, memegang plasenta dengan kedua tangan, dan dengan hati-hati memutar plasenta hingga selaput ketuban terpilih. Dengan lembut perlahan melahirkan selaput ketuban tersebut. Jika selaput ketuban robek, memakai sarung tangan DTT atau steril, dan memeriksa vagina dan serviks ibu dengan saksama, menggunakan jari-jari tangan atau klem DTT steril untuk melepaskan bagian selaput yang tertinggal. Rangsangan taktil. Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, melakukan masase uterus. Meletakkan telapak tangan di fundus dan melakukan masase dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi. Jika uterus tidak berkontraksi setelah melakukan masase selama 15 detik, mengambil tindakan yang sesuai. Periksa kedua sisi plasenta baik yang menempel ke ibu maupun janin dan selaput ketuban untuk memastikan bahwa selaput ketuban lengkap dan utuh. Evaluasi adanya laserasi pada vagina dan perineum dan segera lakukan penjahitan laserasi yang mengalami pendarahan aktif. Pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi pendarahan pervaginam. Biarkan bayi tetap melakukan kontak kulit ke kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam. Sebagian besar bayi akan berhasil melakukan inisiasi menyusui dini dalam waktu 30-60 menit. Menyusui pertama biasanya berlangsung 10-15 menit. Bayi cukup menyusui dari 1 payudara. Setelah 1 jam, segera lakukan penimbangan pengukuran badan bayi, beri tetes mata, antibiotik, profilaksis, dan vitamin K 1 mg intramuskular di paha kiri anterolateral. Setelah 1 jam pemberian vitamin K, berikan suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan anterolateral. Letakkan bayi di jangkauan ibu agar sewaktu-waktu bisa disatukan. Letakkan kembali bayi pada ibu bila bayi belum berhasil menyusui dalam 1 jam pertama dan biarkan sampai berhasil menyusui. Evaluasi. Lanjutkan pemantauan kontraksi dan mencegah pendarahan pervaginam setiap 15 menit pada jam pertama pasca persalinan, setiap 20-30 menit pada jam kedua. Jika uterus tidak berkontraksi dengan baik, melakukan asuhan yang sesuai dengan menata laksana atonia uteri. Ajarkan ibu atau keluarga cara message uterus dan menilai kontraksi. Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah. Memeriksa nadi ibu dan keadaan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan. Memeriksa temperatur tubuh ibu sekali setiap jam selama 2 jam pertama pasca persalinan. Melakukan tindakan yang sesuai untuk temuan yang tidak normal. Periksa kembali bayi untuk pastikan bahwa bayi bernafas dengan baik 40-60 kali per menit, serta suhu tubuh normal 36,5 derajat sampai 37,5 derajat Celcius. Kebersihan dan keamanan. Tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi selama 10 menit. Cuci dan bilas peralatan setelah terkontaminasi. Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai. Bersihkan ibu dengan menggunakan air DTT. Bersihkan sisa cairan ketuban.
lendir, dan darah. Bantu ibu memakai pakaian yang bersih dan kering. Pastikan ibu merasa nyaman. Bantu ibu memberikan ASI. Anjurkan keluarga untuk memberi ibu minum dan makanan yang diinginkan. Dekontaminasi tempat persalinan dengan larutan klorin 0,5%. Celupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5%. Balikan bagian dalam keluar dan rendam dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Setelah itu, melengkapi pantograf halaman depan dan belakang, periksa tanda vital dan asuhan kala 4, dan lakukan penimbangan bayi, beri tetes mata profilaksis dan vitamin K.